Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan. Cerita inspiratif seputar dunia hewan. Masih berada di Amar Farm, Lamongan, tepatnya Kecamatan Turi, Desa Turi nih teman-teman. Ada breeding, fattening, jual beli lain sebagainya. Pokoknya komplit nih pusat domba di Lamongan ya di Amar Farm ini. Ini kita bahas-bahas tentang pakan full pakan kering yang di kandang ini dan juga ukurannya, tentang untung ruginya di sini 2 bulan sudah bisa panen ya. Iya. Selamat sore Mas Hambali. Selamat sore Mas Tonda. Apa kabar ini Mas Hambali? Alhamdulillah. Ini konsepnya kandangnya yang di sini sama dengan yang di depan tadi, juga yang di belakang sana tadi beda ya? Ini kayaknya beda, ya. Iya. Nah, ini full untuk fattening ya Mas. Fattening itu lebih seragam. Nggak pakai acara kandang kawin, kandang ini. Cuma kandang hidup aja. Sebenarnya sebelum kita tanya-tanya tentang kandang pakan dan mungkin nanti bagaimana jarak 2 bulan sudah bisa menguntungkan, sebelum itu kita tanya dulu tentang fattening sama breeding. Itu tingkat kesulitannya lebih sulit yang mana sih sebenarnya Mas? Kalau lebih sulit di tenaga Mas ya. Kalau di tenaga ya tetap sulit breeding. Karena kan breeding itu pakannya harus berbeda-beda, biarpun lebih murah Mas ya. Tapi untuk pakan khusus kawin, khusus bunting, khusus menyusui itu kan harus dibedakan. Kandungan-kandungan nutrisinya itu harus lebih ditingkatkan kalau sudah bunting. Tingkatkan lagi kalau sudah beranak kan gitu Mas. Terus cempenya pun khusus lagi. Terus ada juga membantu kadang domba yang kesulitan lahir. Itu kan butuh tenaga lagi, istilahnya gitu tuh Mas. Kalau untuk fattening full dari awal pakannya sama. Kan pakan seluruhnya sama, sampai panen sama. Paling kendalanya tetap di kematian saja lah. Tinggi mana sebenarnya fattening sama breeding kalau tingkat kematian? Tingkat kematian. Karena kebetulan saya breedingnya itu domba-domba yang agak berjenis ya. Minimal Texel, jadi tingkat kematiannya lebih rendah. Kalau dibanding lokal. Oh, jadi ini untuk full fatteningnya, full jenis lokal. Jenis lokal Mas ya. Ini yang baru datang belum dicukur gitu ya. Belum, ini masih pakai kalung-kalung dari mitranya. Kita mulai dulu dari ukuran kandang Mas. Ini untuk per pelongnya berapa sih ini? Jadi fattening itu biasanya itu ada 2 macam Mas. Jadi 2 macam ya. Ada yang peternak itu suka yang sempit. Sempit kayak 1 kali 1,5 kandang baterai gitu ya. Kandang baterai isi cuma 4, 5 dengan asumsi mungkin mereka kan ngomongnya kan geraknya biar nggak terlalu banyak. Biar lebih gendut kayak orang tuh Mas, orang turu-turu mangan turu. Tapi nggak sehat kadang. Kalau saya sih kalau kandang baterai balik lagi biayanya itu lebih banyak Mas pastinya. Karena kan seketnya itu lebih banyak kan. Ya, seketnya lebih banyak. Kalau saya ini saya bikin langsung 1 kotak 2 kali 3 meter Mas. Ini 2 kali 3 meter ya di sini. Ya, 2 kali 3 meter. Dengan isian dombanya 20 ekor per kotak. Dengan isiannya 20 ekor per kotak ya. Per kotak. Kalau memang dombanya sudah agak besar nanti bisa dikurangi maksimal 15. Maksimal 15 ya. Ya, maksimal 15 saja kalau sudah besar Mas ya. Sudah lebih besar. Jadi pertama kali yang dilakukan fattening itu, ini contoh-contoh yang baru datang yang belum cukur tadi Mas ya? Belum cukur. Belum cukur. Kalau ini sudah pemeliharaan berapa bulan? Ini 1 bulan. 1 bulan, baru 1 bulan ya? Iya, 1 bulan. Awalnya datang kurang lebih ini seperti ini. Ini datang kemarin, 1 hari berarti ini. 1 hari, terus dicukurnya di hari keberapa ini? Yang penting saya itu 10 hari pertama sudah selesai semua dari cukur dan obat. Oh, cukur pengobatan 10 hari pertama 10 hari pertama. Setelah hari ke-11 dan sampai panen itu biarkan mereka cuma tidur makan tidur minum makan seperti itu. Ini contoh-contoh yang baru cukur. Ini berapa hari ini Mas ini? Ini belum sebulan ini Mas. Oh, belum sebulan ya? Belum. Dan untuk tingkat pertumbuhan bobotnya itu di bulan pertama sama bulan kedua berbeda ya? Berbeda. Karena bulan pertama itu kepotong 10 hari 2 minggu pertama lah kurang lebih itu kan adaptasi pakan, adaptasi suasana kandang baru seperti itu Mas. Jadi ya ada kerasan nggak kerasannya tuh Mas. Ada kerasan dan nggak kerasannya. Dan itu nanti untuk pakannya tadi menggunakan full pakan kering Mas ya? Full pakan kering, 70% konsentrat, 30%-nya serat. Ini domba lokal ya, domba lokal. Masih menguntungkan ya dari jarak 2 bulan nanti ya? Ya masih lah Mas. Apa saja sih Mas kurang lebih yang dipakai di sini untuk bahan kalau konsentrat Mas ya? Kalau konsentrat itu saya bikin sendiri kebetulan. Saya bikin sendiri dengan proteinnya saya pakai SBM, soybean meal itu ya, SBM, terus kopra sama CGF. Kalau karbonya saya pakai jagung giling pastinya, karena itu
utama sekali jagung giling. Jagung giling, ada dedak padi, ada polar juga. Ada polar juga. Untuk seratnya biasanya kan serat kering itu tergantung di teman-teman aja Mas. Yang paling mudah didapat. Yang paling murah didapat itu apa gitu. Contohnya kayak rendeng kangkung, rendeng kedelai, tumpi jagung, pongkol tela, macam-macam. Yang penting kering Mas. Yang penting kering ya. Yang mudah didapat di tempat teman-teman yang murah juga ya. Kalau saya di sini kebetulan saya pakai kulit kacang hijau sama rendeng kedelai Mas. Sama rendeng kedelai. Karena rendeng kangkung bagus, cuma harganya nggak bagus. Harganya nggak bagus. Itu untuk pakannya berarti di mixing sekalian ya Mas, antaranya semuanya. Ya semuanya saya mix Pak. Giling lembut gitu, terus di mixing kayak seperti ini contohnya ya. Ya. Ini sudah perpaduan serat kasar sama konsentrat. Sama konsentrat. Jadi istilah gaule complete fit. Complete fit ya. Complete fit full pakal kering ya. Tanpa hijauan ya. Tanpa hijauan untuk itu, makanya untuk dikeluarkannya 2 bulan. Di jarak 2 bulan itu Mas, pertumbuhan untuk domba lokal dengan pakan sekian tadi dan juga spek kandang yang seperti ini. Itu rata-rata berapa? Rata-rata kalau pertumbuhan itu di 6 kilo Mas. 6 kilo ya? 6 kilo di 2 bulan ya? Kalau pakan, ini intinya perbandingan ya. Mereka itu akan makan 4 kilo berat badannya dalam 2 bulan. Itu aja lah Mas. Intinya itu. Harga Mas itu Mas ya. Jadi mereka itu akan makan 4 kilo berat badannya, harga berat badannya. Lebih bisa dijelaskan detail sedikit Mas? Oke. Jadi anggap saja ini kan harganya itu misalnya 50.000 misalkan Mas ya. 50.000 per kilo misalkan. Jadi 6 kilo berarti kan 300.000 Mas. Dia makan 200.000. 4 kilo toh Mas. Ya. Jadi misalkan kok 2 bulan itu naik 5 kilo, ya masih ada sekilo sisa. Yang dimakan 4 kilo. 4 kilonya. 4 kilo. Kayak gitu ya. Rata-rata segitu Mas. Rata-rata segitu. Berarti dalam artian tadi 6 kilo tadi yang dimakan 4 kilo. Berarti masih sisa 2 kilo. 2 kilo. 100.000. Kurang lebih. Kurang lebih enaknya gitu ya. Kalau hitungannya gitulah Mas. Hitungannya gitu. Kasarannya gitu. Mas, di tengah gencarnya breeding ya, meskipun jenengan juga masih breeding dengan full blood door perada, teman-teman juga bisa lihat di konten saya yang lain. Ini tetap masih memartakan fattening. Yang ngapunten, yang lihat dari segi hasil itu kalau dikalkulasi masih tetap banyakan breeding yang domba-domba genetik unggul. Tetapi kenapa masih mempertahankan untuk fattening domba lokal? Yang pertama saya awal bikin kandang domba itu ya fattening Mas, fattening lokal. Awal-awal itu fattening lokal. Terus kebetulan rekan-rekan relasinya juga banyaknya itu sekarang masih berhubungan baik dengan para pencari gemukan betina lokal. Jadi masih nanya terus, Mas ready betina lokal yang sudah gemuk ngatain lo Mas. Permintaan tertinggi tetap lokal Mas. Permintaan tertinggi lokal dengan sistem partai pastinya. Kalau breeding itu kan amit kadang ya orang beli kan 1-2 tuh Mas. Kebutuhannya 1-2, ada juga yang partai tapi kan kebutuhannya nggak akan sebanyak lokal ya. Ketika dia panen langsung bisa diambil ya, gitu ini kalau lokal untuk saat ini Mas gemukan, katakanlah kok saya ada 200 ekor ready besok itu hilang sudah bisa Mas, bisa habis ya besok ya. Kayak gitu ya, kebutuhannya luar biasa. Dan ini juga untuk pertumbuhannya ini dibikin siklus kayak gitu Mas ya, setiap bulan dapat bisa menghasilkan kayak gitu ya. Jadi enggak katakan lagi populasi 600 terus datangnya bareng 600 ya nggak mungkin Mas. Nggak mungkin ya. Iya. Biasanya aku nyarinya itu akan 1 bulan. Dalam 1 bulan istilah gitu Mas. 1 minggu datang, minggu lagi datang gitu Mas. Jadi panennya pun nanti juga bertahap. Panennya bertahap ya. Iya. Jadi setiap bulannya bisa panennya, bahkan bisa di siklus setiap minggu juga bisa malah enak ya. Dan tidak khawatir Mas ya, ini jenengan nanti konsumennya itu end user ya, untuk langsung langsung mereka itu disembelih sendiri kayak warung sate. Sepertinya iya Mas. Kadang juga ada yang nyari bibitan untuk breeding kan Mas.
Oh, Itu diambil dari sini juga. bisa ya? Iya, dia milih-milih sendiri yang dirasa postur dan bentuknya memang cocok untuk breeding ya, dipakai untuk breeding. Oh, tapi tetap bisa Mas, intinya digemukkan kayak gini padahal tujuan akhirnya finishingnya disembelih dan lain sebagainya, tetapi masih bisa dipakai untuk spek breeding ya? Iya. Terus gini Mas, kalau fattening itu kalau saya pribadi itu awal bibit itu dari pasar kayak gini toh Mas. Dari pasar, dari petani yang rupanya masih gini. Ada juga peternak fattening itu pengennya tuh sudah setengah jadi. Jadi sudah potong bulu, sudah obat-obatan, tinggal dia mau melanjutkan saja loh Mas. Jadi 2 bulan di saya, 2 bulan lagi di dia. Masih pede untuk bisa mengemukkan lagi. Seperti itu ada juga, banyak juga ya Mas. Jadi dalam artian domba-domba lokal gitu ternyata masih bisa ya untuk fattening. Digemukkan lagi, gitu. ada. Terus kayak gini kan nggak perlu perawatan yang lebih ribet lagi tuh Mas. Wong udah cukur bulu, sudah obat-obatan. Tapi kan memang harganya akan berbeda pastinya tuh Mas. Harga gemukan kan harga saya jual kan istilahnya kan. Bukan harga bibitan yang dari pasar. Kalau dari pasar itu rata-rata kenapa nggak mau, kadang orang itu satu nggak pernah tersentuh obat. Terus yang kedua bulunya memang sangat masih nggak enak dilihat toh Mas. Terus yang rawan kematian itu tingkat tertingginya itu ya memang yang baru-baru datang seperti ini. Yang baru-baru datang ya. Mengalami perawatan sama sekali. Jadi penyesuaian dengan kandang baru, adaptasinya, terus tingkat pakan tentunya Mas. Contohnya jadi mereka ini baru hijauan loh. Nah ini baru masih banyak Mas. Nah yang udah beradaptasi di sini banyak yang habis ya. Ya ini contoh loh Mas. Oh iya ya. Nah, ini habis. Ini contoh lagi yang baru beradaptasi Mas ya, yang di sini depan sini tadi. Nah ini contohnya seperti ini, seperti ini. Nah ini masih sisa banyak pakannya. Masih sisa banyak. Ini untuk pengadaptasian khususnya di pakan ya Mas. Ini domba-domba yang baru datang itu langsung dikasih full kering gini atau tetap sesekali dikasih full kering sama, cuma seratnya kita tinggikan dulu Mas. Jadi puncak fattening itu kan 30% serat, 70%-nya konsentrat. Cuma karena mereka baru datang, mungkin baru lihat pakan kering yang sebelumnya makan rumput hijau tuh Mas. Nah itu biasanya seratnya 50-50 dulu biasanya aku Mas. 50 serat, 50 konsentrat. Terus bertahap itu di bulan pertama. Makanya kan bulan pertama itu kenaikannya kan lebih minim Mas dibanding dengan bulan kedua. Tapi masih langsung ini dikasih full kering ya? Iya langsung. Tega nggak tega langsung Mas. Kalau nggak diajari ya nggak bisa. Nggak bisa ya? Langsung ya intinya? Iya. Tapi cuman serat kasarnya bisa 50-50. Banyak kan? Seperti itu ya teman-teman. Jadi langsung pakan full kering tetapi seratnya lebih ditinggikan dari Amar Farm Lamongan ini. Nah kayak gini kan untuk spek breeding masuk Mas. Nih ada contoh ya, 1 ekor misalnya gini. Ini kan gede banget nih biarpun lokal untuk fattening, untuk breeding. Spek breeding seperti ini. Seperti itu Mas ya. Jadi nanti masih bisa untuk ke arah breeding, tapi breedingnya ya lokal ataupun memungkinkan dikawinkan dengan full blood Dorper ya pastinya. Tapi tetap kembali lagi ketika genetiknya indukannya berbeda, anakannya nanti pertumbuhannya juga berbeda meskipun sama-sama yang munculkan kenapa kok F1 kok ini murah, kok ini mahal, kok ini murah, kok ini mahal, itu kan ya genetik induknya itu kan berbeda pasti. Kalau dari anakan tapi insya Allah kalau rekan-rekan yang sudah paham, sudah pernah melihat F1 punyanya temanku kok bagus ya. Ini punya aku FCG tapi kok kecil bulunya nah itu bisa jadi karena induknya itu beda Mas. Jenis induknya sebelumnya itu beda. Siap Mas Amar, terima kasih yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat khususnya untuk Amar Farm Lamongan dan peternak Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.